Ya Tuhan Allah kami, di saat kami hendak mendengarkan suara-Mu yang dihantar oleh anak-anak kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan kebenaran-Mu. Karena Engkau adalah terang yang datang ke tengah kegelapan dunia ini. Oleh karena itu, ya Allah, terangilah pikiran kami yang seringkali kabur, lembutkan hati kami yang seringkali mengeras, dan bukalah telinga kami agar sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan diberitakan. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam Kristus Tuhan dan sahabat kami berdoa. Amin. Matius 4 ayat 12-25. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang tinggal dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana, Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara kita semua yang mendengarkannya, memelihara, dan yang terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Injil itu sangat menarik untuk kita baca. Injil itu seperti sebuah kisah yang memiliki alur cerita yang sangat menarik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Injil Matius yang kita baca tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memulai pelayanannya bukan di tempat yang strategis menurut ukuran kita sebagai manusia. Tuhan Yesus memulai pelayanannya bukan di tempat yang tempat yang sangat lengkap fasilitasnya. Tuhan Yesus memulainya dari tempat yang jauh dari keramaian. Mungkin kalau zaman sekarang tempatnya itu susah sinyal. Di sini ada yang tempatnya susah sinyal? Yang hadir di kebaktian ini, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua? Masih ada rumahnya yang susah sinyal? Hampir semua rata-rata sudah 4G ya, atau sudah 5G ya. Ibaratnya kalau Tuhan Yesus dalam cerita ini itu memilih tempat yang sinyalnya masih 8G itu. Masih 2G ya. Bapak Ibu pasti pernah tahu itu ya. Masih 8G gitu. Masih GPRS tulisannya. Yang kalau kirim pesan itu lama muter gitu. Nunggu beberapa menit gitu ya. Berapa detik enggak berapa menit. Tempat yang seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tempatnya di pinggir di daerah Galilea yang disebutkan di sana Naftali dan Zebulon. Kalau didekati cerita ini dengan konsep branding akan susah. Sekarang lagi musim rebranding Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin 15 tahun yang lalu ada rebonding ya. Rebonding itu untuk apa? Untuk rambut yang keriting-keriting dibonding biar lurus. Melawan takdir Tuhan itu. Jadi dilurusin gitu. Kenapa ya pada dilurus? Pada keriting juga bagus gitu ya. Orang yang rambutnya keriting itu kepalanya nggak cepat basah Bapak Ibu. Karena airnya kalau kehujanan lama kena kulit kepalanya ya. Jadi kalau pakai konsep rebranding atau branding susah. Konsultan branding nggak laku zaman Yesus. Baru sekarang lakunya. Kalau pakai logika kita Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dekati teks ini dengan logika kita, sayalah secara pribadi, Tuhan Yesus itu kan baru dengar Yohanes dipersekusi, ditangkap, dipenjara. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan cari tempat yang aman. Atau saya akan cari panggung supaya saya cepat viral. Ya, Pendeta Gumilar, Pendeta Adi viral di mana-mana. Ada panggungnya kayak kemarin yang stand up komedian itu. Cepat sekali jadi bahan pembicaraan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam cerita Injil Matius hari ini Tuhan Yesus justru datang ke tempat yang dihindari orang. Yang orang tidak mau pergi ke sana, lawang susah sinyal. Tempatnya, fasilitasnya nggak lengkap. Orang-orangnya berantakan. Pinggiran lagi. Tapi justru Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata kalau kita melihat cerita ini, memahaminya, Yesus yang adalah terang yang sejati itu tidak mencari tempat yang terang, tapi justru dia mencari tempat yang gelap. Terang bisa bersinar di tempat yang gelap. Kalau sudah terang ditambah terang jadinya silau.
Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Bapak Ibu dan Saudara yang juga di rumah mengikuti kebaktian ini, kita juga bisa menemukan di sana bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama, circle-nya Tuhan Yesus. Ini juga bikin heran. Kalau saya seorang HRD atau seorang pemilik perusahaan, saya tentunya akan mencari tim saya yang CV-nya tebal. Jadi buka lowongan pekerjaan, syaratnya adalah sudah berpengalaman. Kasihan yang baru lulus sekolah, nggak berpengalaman, nggak bisa masuk kerja. Saya akan cari yang titelnya 5 lah minimal. SH, MH, MA, MM, SSI, STH, MTH, MSI. Aduh. Lalu saya juga akan bertanya, sudah lahir baru, berapa kali jadi penatua, berapa lama jadi pendeta, berapa lama jadi panitia Natal, dan lain sebagainya. Itu saya, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak. Ketika dia menyusuri Danau Galilea yang dia lihat dan dia amati, jadi ini bukan healing ya, Tuhan Yesus nggak healing itu, menyusuri danau. Dia mengamati ada 2. Siapa di sana? Petrus dan Andreas. Sebagai apa? Kalau di TB 1 disebut sana nelayan, kalau di TB 2 disebutnya penjala ikan. Bapak Ibu pernah, anak-anak pernah ketemu nelayan? Wangi enggak? Mambu, Pak. Ibu pernah, Paduan Suara Gloria pergi ke Pangandaran ketemu, udah pernah ke Pangandaran belum ya? Oh belum ya? Nanti sama saya ke Pangandaran ya. Janganlah ya. Enggak, maksud saya begini. Nelayan itu tidak mungkin pakai parfum yang harganya jutaan. Ya, nelayan itu tidak mungkin pakai pakaian yang sangat rapi misalnya ya. Yang kita temui atau yang Yesus temui adalah sosok yang dalam kesehariannya ya seperti itu adanya. Bau amis, kulitnya coklat, rambutnya mungkin agak-agak kena sinar matahari, ya, boro-boro skincare-an ya, nggak ada itu. Kepada orang yang seperti itu, saya juga heran kenapa ya Tuhan Yesus, Tuhan loh Bapak Ibu, klasifikasi muridnya kok seperti itu. Tapi kalau saya jadi Andreas dan Petrus, saya juga akan kaget ketika Tuhan mengajak, ayo ikut aku, mari. Saya akan bilang, nggak salah nih, kok gua yang dipilih? Kan masih banyak yang jadi influencer gitu ya. Kenapa harus saya? Nggak salah Tuhan. Jadi rupanya Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus datang kepada orang yang mau melangkah bersama-sama. Bukan pada orang yang kelihatannya siap. Coba Bapak Ibu pikir lagi, kalau diminta jadi komisi, diminta sama penatua, Bu jadi komisi ini ya. Aduh Pak, Bu saya belum siap Pak. 2 tahun lagi ditanya lagi, Bu jadi komisi ini ya. Aduh Pak, belum siap. Jadi panitia mau? Nanti Pak belum siap. Nah, ternyata Tuhan bukan cari yang siap ternyata, tetapi cari yang mau melangkah bersama-sama. Karena pikiran kita terbalik dengan pikiran Tuhan Yesus. Kita berpikir kalau sudah lebih sabar, barulah saya mau jadi pelayan. Kalau saya sudah rapi, hidup saya sudah tidak berantakan, Pak, saya mau jadi pelayan. Saya mau diutus dalam misi. Padahal Bapak Ibu dan Saudara,
Tuhan bilang di sini, ikut aku, nanti kita sama-sama rapihkan, nanti kita sama-sama bereskan, nanti kita sama-sama siapkan. Jadi kalau ditanya ada yang siap 100%, 1000%, tidak ada. Tetapi orang yang mau melangkah, orang yang mau belajar bersama-sama, orang yang mau menjadi murid, itulah yang Tuhan inginkan. Mau melangkah bersama, belajar bersama, kalau salah-salah sedikit ya wajar. Namanya juga masih belajar. Para murid Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, melihat, belajar dari Yesus. Learning by seeing, melihat Yesus bertindak. Yesus mengajarkan kasih. Mereka melihat Yesus menyentuh orang sakit dan menyembuhkannya. Murid melihat itu. Yesus mengajarkan pengampunan, murid melihat Yesus makan bersama dengan orang-orang yang berdosa, yang dicap sebagai pendosa. Belajar dengan melihat langsung apa yang Yesus teladankan. Berbeda dengan ahli Taurat, Bapak Ibu dan Saudara. Ahli Taurat itu bisanya cuma bicara. Bicara saja. Sementara Yesus melakukan apa yang dibicarakannya. Ahli Taurat juga punya murid, jangan salah Bapak Ibu dan Saudara. Tapi cuma bicara, cuma wacana, cuma pencitraan. Sementara Yesus melakukannya. Tapi di zaman sekarang, melakukan juga bisa jadi pencitraan ya Bapak Ibu dan Saudara. Melakukan bersih-bersih, pencitraan tuh, supaya nanti terpilih ya. Saya rasa itu tidak sesuai dengan karakternya murid Yesus. Murid Yesus diajak untuk lebih konsisten, bukan hanya lebih pintar. Ya, lebih konsisten melakukan apa yang diajarkan. Jadi kalau kita sekarang, zaman sekarang menjadi murid Yesus, maka seperti tema kita hari ini, kita diajak untuk mewartakan kabar baik itu bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui perilaku kita. Jadi kalau di rumah misalnya kita menganggap keluarga ini penting Pak, buat saya itu keluarga nomor 1. Tapi ketika ngumpul di ruang keluarga, yang satu pegang HP, yang satu pegang remote, yang satu pegang emosi, nahan-nahan jangan sampai emosi. Apakah seperti itu? Kan tidak. Ya. Kalau keluarga itu penting, maka praktikkanlah kasih itu dalam hidup keluarga. Kalau di ruang keluarga yang ngobrol, sharing antara cucu, kakek, nini, bapak, anak, ibu, adik, kakak. Kasih itu dipraktekkan, bukan dikirim melalui WA. Masalahnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita bicara soal kasih, prakteknya juga kita tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Bukan berarti kita tidak tahu firman Tuhan. Kita sering mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu, tetapi yang jadi persoalan itu bukan kita tidak tahu firman Tuhan. Firman Tuhan tuh tahu kita seperti hari ini, tapi kitanya yang kemudian tidak mau diubah oleh firman Tuhan itu. Ya. Kitanya yang nggak mau. Firman Tuhannya kita bisa baca dari sumber manapun, tapi kitanya yang kadang tidak mau diubahkan. Kita tidak mau mempraktikkan kasih itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk menjadi murid-murid Yesus yang mempraktikkan kabar baik dalam hidup setiap hari. Jadilah murid-murid seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang dengan segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Artinya segera itu langsung aksi,
Tentu saja aksi ini bukan tanpa pertimbangan, bukan nekat, tetapi dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kabar baik itu bukan hanya dibicarakan menjadi wacana, tetapi menjadi tindakan nyata. Amin.